29 Sun Yao vs Bu Wanmei, 2. Bu Wanmei dan Sun Yao saling berhadapan dengan aura kekuatannya yang saling berbenturan. Bebatuan kecil bergetar hebat saat dua aura kekuatan itu saling mendominasi. Tanah yang mereka berdua pijak juga ikut bergerak dan secara berlahan mulai terlihat retakan. Banyak kerikil mulai berlahan terangkat dan berubah menjadi debu, saat tidak mampu menahan tekanan dua kekuatan. Awan hitam sudah berkumpul di hutan penguasa bagian barat, karena tertarik aura kekuatan mereka berdua. Wush! Wush! Penatua Agung telah tiba dan langsung terkejut saat melihat Bu Wanmei sudah berhadapan dengan Raja Kera Emas. Setelah Penatua Agung datang, disusul kapal angkasa milik Xiao Qiao, dan mereka berempat juga ikut terkejut. Satu persatu semua kekuatan dari Akademi Langit Abadi juga telah tiba. Wang Kaibo segera mendekati Penatua Agung dan berdiri berjajar dengannya. Astaga! Sein level 8. Tapi aura kekuatannya seperti Sein level puncak. Apa Bu Wanmei akan segera menerobos? Gumam Wang Kaibo dengan wajah yang pucat mengetahui kekuatan yang sebenarnya dari Bu Wanmei. Itu Bu Wanmei. Apa yang sudah terjadi hingga harus bertarung dengan Raja Kera Emas? Penatua Agung juga bergumam dia ingin tahu kenapa Bu Wanmei sampai memprovokasi Raja Kera Emas. Apa benar itu Raja Kera Emas? Kenapa tubuhnya bisa menjadi lebih besar? Dan kekuatan juga meningkat. Semua orang yang baru datang juga berkomentar. Dan tidak ada satupun yang menjawab. Seolah-olah mereka sedang berbicara pada diri sendiri. Wush! Akhirnya Raja Han juga datang. Dengan kecepatan penuh dari kapal angkasanya. Segera Raja Han turun dari kapal. Saat mengetahui jika orang paling berpengaruh juga telah datang terlebih dahulu. Buru-buru Raja Han menghampiri. Salam, Penatua Agung. Salam Pemimpin Wang. Sapa Raja Han setelah dekat dengan Penatua Agung. Terlihat Raja Han sangat menghormati Long Wenhua yang berasal dari wilayah Kerajaan Long. Long Hua merupakan paman dari Raja Long, dari klan Long. Yang mulia, Raja Han, Penatua Agung juga balik memberi salam. Walaupun Long Wenhua adalah orang yang berpengaruh dan disegani kedua wilayah barat dan selatan, dia tetap menjaga profil rendah hati dan tidak sombong. Salam, Yang Mulia Han. Wang Kaibo juga menyapa balik. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa pria itu yang berhadapan dengan Raja Kera Emas? Raja Han yang penasaran segera bertanya kepada pimpinan tertinggi dari Akademi Langit Abadi. Bam! Bam! Bu Wanmei dan Sun Yao akhirnya mulai bergerak. Setelah beberapa saat berhenti untuk saling mengukur kekuatan lawan. Setiap langkah mereka menciptakan retakan di tanah. Dan niat membunuh dari Pangeran Kera Ilahi lebih pekat dari milik Bu Wanmei. Guru. Ming Mei segera memanggil Xiao Qiao. Dia khawatir jika Bu Wanmei akan mengalami kesulitan saat menghadapi Raja Kera Emas. Sebab Ming Mei merasakan niat membunuh Raja Kera Emas lebih mendominasi. Jangan khawatir, Meier. Walau pengalaman Bu Wanmei jauh di bawah Raja Kera Emas, bukan berarti Bu Wanmei mudah dikalahkan. Lihat fondasinya. Dan juga, apa kamu lupa dengan tekniknya? Sela Xiao Qiao yang mengerti akan kekhawatiran muridnya. Ming Liling juga ikut panik. Dengan tangan selalu memegang tangan kakaknya dengan erat. Hahaha. Bocah. Mereka akan menyaksikan bagaimana aku, Pangeran Kera Ilahi akan menyiksamu. Sun Yao tertawa bangga saat banyak kekuatan hadir untuk melihat pertempuran dia dengan musuhnya. Jika kamu memiliki kemampuan. Cibir Bu Wanmei dengan mendongakkan kepalanya sedikit ke atas saat melihat wajah Pangeran Kera Ilahi.
Zela Pepe. Zela Pepe. Bang. Bang. Bu Wanmei segera menyerang Sun Yao dengan kepalan tangan kanannya. Kecepatan mereka sangat sulit diikuti oleh kekuatan di bawah tingkat Sein. Setiap kali benturan fisik, selalu menimbulkan gelombang kejut, dan area di sekitarnya sudah benar-benar berantakan. Luar biasa kecepatan mereka, seru Raja Han saat melihat pertarungan hebat di wilayahnya. Raja Han, yang bernama Han Shao, usianya 780 tahun. Han Shao adalah kakak dari Raja Pilhan. Basis kultivasinya berada pada tingkat Sein level 3. Iya. Tapi, Raja Kera Emas sedikit lebih lambat karena efek dari transformasi bentuk tubuh yang lebih besar. Sahut Penatua Agung yang memiliki kekuatan terkuat dari semua orang yang hadir. Long Wenhua mampu menganalisa kekuatan Bu Wanmei dan Sun Yao dengan akurat saat melihat pertempuran mereka berdua. Siapa pria bertopeng itu? Adik Heng. Tanya Raja Han kepada Han Heng yang mendekati kakaknya. Wajah Han Heng terlihat pucat saat mengetahui kekuatan yang dimiliki Bu Wanmei. Dia teringat dengan ancaman yang terlontar dari mulut Bu Wanmei. Ada apa dengan kamu? Ujarnya lagi sebelum Han Heng menjawabnya. Karena sedikit heran saat melihat wajah Han Heng yang pucat dan jelas terlihat ketakutan. Hahem. Han Heng menarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Dia adalah Bu Wanmei. Usianya baru 12 tahun. Han Heng berbicara kepada Raja Han dengan telepatinya. Han Heng berbicara panjang lebar, sembari melihat pertarungan Bu Wanmei dengan Raja Kera Emas. Han Heng tidak menambah maupun mengurangi saat berbicara tentang sosok Bu Wanmei. Tubuh Raja Han terlihat sedikit gemetar saat mendengar ceritanya. Jelas dia terlihat shock saat mengetahui jika adik telah berkonflik dengan Bu Wanmei. Bodoh. Rasa iri, dengki dan keegoisanmu membuat permata di tangan menjadi hilang. Apa aku kurang memberikan segalanya padamu? Hah. Hanya masalah sepele kamu membuat kerugian besar pada kerajaan Han. Raja Han jelas sangat marah, dengan kedua tangan yang mengepal erat. Dia tidak percaya dengan sikap adiknya yang menentang pengaturan Penatua Agung. Maafkan aku, saudara tua. Han Heng benar-benar menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Raja Han. Untung saja pembicaraan mereka tidak didengar oleh siapapun. Namun, persepsi Penatua Agung dan Wang Kaibo mengetahui ekspresi Raja Han yang marah, dan secara sengaja menahan amarahnya. Boom, boom. Sekali lagi ledakan hebat karena benturan fisik terdengar, dan suara ledakan itu memekikkan telinga. Tubuh Raja Kera Emas yang besar dimanfaatkan dengan baik oleh Bu Wanmei, di mana selalu menyerang titik-titik terlemah dari Raja Kera Emas. Boom, bang, bang, hahaha, monyet, menyerah saja dan tunduk padaku. Bu Wanmei tertawa setelah memukul punggung Raja Kera Emas. Tubuh Raja Kera Emas menghantam banyak pepohonan, dan berguling-guling setelahnya. Kekuatanmu memang bertambah, tetapi kecepatanmu semakin lambat. Lebih baik tunduk atau aku akan terus menghajarmu. Lanjut Bu Wanmei sambil melihat Raja Kera Emas berusaha berdiri setelah terpental puluhan meter. Penatua Agung geleng-geleng kepala, karena dia sudah memprediksi hasil pertarungan mereka berdua, di mana Bu Wanmei lebih unggul. Hahem. Ming Liling dan Ming Mei menghela nafas lega, merasa tekanan beban berat terlepas, saat mengetahui jika kekasihnya mampu mengatasi Raja Kera Emas. Gourur. Buk. Buk. Raja Kera Emas meraung marah, setelah dirinya buru-buru bangkit setelah berguling-guling. Raja Kera Emas memukul dadanya dengan kedua tangan.
Raja Kera Emas tidak terima dengan ucapan Bu Wanmei yang tampak menghina dirinya. Dia semakin jengkel ketika Bu Wanmei menginginkan dirinya untuk menjadi budak. Hahaha. Hahaha. Jangan terlalu sombong bocah. Ini baru permulaan. Raja Kera Emas tertawa dan berbicara kepada Bu Wanmei yang sudah dianggap telah mengalahkan dirinya. Padahal sesaat lalu dia tampak kesal setelah terhantam sangat kerdia. Perubahan sikap Raja Kera Emas membuat semua orang cemas dan khawatir. Episode sebelumnya. Chapter 28 Raja Kera Emas vs Bu Wanmei 1. Episode berikutnya. Chapter 30 Bentuk Sempurna. Terpopuler. Komen. Chapter 30 Bentuk Sempurna. Bu Wanmei mengerutkan keningnya. Dia merasa sedikit demi sedikit aura kekuatan musuhnya semakin kuat. Instingnya memberikan sinyal mara bahaya. Tidak hanya Bu Wanmei saja yang merasakan mara bahaya saat Raja Kera Emas berbicara. Semua orang juga ikut gelisah. Penatua Agung terlihat wajahnya kini menjadi serius. Sudah lama aku tidak menikmati petarung seperti ini. Bocah. Bersiap-siaplah. Raja Kera Emas mencibir Bu Wanmei dan semua orang yang menganggap dirinya paling hebat. Tuan, hati-hati. Kera itu akan berubah menjadi bentuk sempurna. Earthcore Flame memperingatkan tuannya agar berhati-hati dengan Raja Kera Emas. Bu Wanmei jelas bingung dan segera bertanya kepada sahabatnya. Apa maksudmu, sobat? Bentuk kera itu saat ini hanya transformasi kedua. Jika dia berubah lagi dengan bentuk sempurnanya, maka kekuatannya akan menembus tingkat peri benua. Tubuhnya bukan menjadi besar lagi, tapi mengecil. Jawab Earthcore Flame, yang paham betul dengan kekuatan Raja Kera Emas yang memiliki garis darah Dewa Kera Ilahi. Hebat. Tapi itu juga akan semakin seru. Balas Bu Wanmei yang tidak takut dengan kekuatan penuh dari musuhnya. Terlihat Bu Wanmei semakin bersemangat. Memiliki garis darah superhuman dan garis darah naga 12 elemen membuatnya merasa bangga jika menghadapi lawan yang lebih tangguh. Iya. Ini juga bagus untuk melatih kemampuan bertarung tuan muda. Tetapi tuan juga harus tetap berhati-hati. Earthcore Flame juga senang jika tuannya memiliki lawan yang tangguh. Dia juga selalu mewanti-wanti agar tuannya tidak lengah. Aku paham, sobat. Growl. Raja Kera Emas meraung lagi. Dan terlihat jelas dari tubuhnya mengeluarkan sinar yang menyilaukan mata. Semuanya mundur. Perintah Penatua Agung kepada semua orang yang melihat pertarungan hebat ini. Instingnya sudah memberikan tanda bahaya yang akan berdampak buruk baginya dan semua orang. Segera semua orang menjauhi medan pertempuran kedua kekuatan itu. Dan jantung mereka semakin berdebar-debar. Pertarungan seperti ini belum pernah terjadi di wilayah Kerajaan Han. Dan merupakan pertarungan yang sangat diminati banyak kekuatan. Boom. Raja Kera Emas meningkatkan kekuatannya lagi. Dengan diikuti tubuh yang tadinya besar, secara cepat juga mulai menjadi kecil. Kini kekuatannya berada di tingkat Saint level puncak. Sontak semua orang terkejut dan sangat ketakutan dengan aura yang terpancar dari tubuh Raja Kera Emas itu. Ya, Dewa. Dia meningkatkan kekuatannya lagi. Seru Raja Han yang jelas paling terkejut. Karena di wilayahnya tersembunyi kekuatan yang mengerikan. Belum. Ini masih belum sempur, ucap Penatua Agung yang terhenti saat melihat Raja Kera Emas. Gumem. Aura yang kuat dan lebih kuat lagi dari sebelumnya keluar dari tubuh Raja Kera Emas. Suara ledakan energi keluar dari tubuhnya. Peri benua. Pekik Penatua Agung yang tahu kekuatan apa itu. Berteriak kaget. Apa? Ya Dewa. Mu mustahil.
Semua orang sudah ketakutan dengan tubuh yang gemetar. Saat bentuk sempurna dari Raja Kera Emas telah selesai bertransformasi. Hanya Bu Wanmei yang terlihat tenang. Di balik topengnya dia tersenyum. Tubuh Raja Kera Emas setinggi 180 cm. Tubuhnya mengeluarkan listrik. Auranya sangat padat dan memancar energi ki yang dahsyat. Tubuhnya tidak memiliki bulu lagi, melainkan bulu berubah menjadi armor yang melindungi badannya. Raja Kera Emas merenggangkan seluruh tubuhnya yang terasa kaku setelah berubah menjadi bentuk sempurna. Gemeretak tulang sangat jelas terdengar. Sorot matanya yang tajam menatap Bu Wanmei, dengan bibirnya yang menyeringai. Hahaha. Akulah Pangeran Kera Ilahi. Namaku Sun Yao. Suara Raja Kera Emas menggelegar saat memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Seketika semua orang semakin ketakutan dan secara tidak sadar, mereka berjalan mundur. Demikian juga dengan Penatua Agung, Wang Kaibo dan beberapa pimpinan yang juga ikut berjalan mundur karena tekanan aura yang sangat kuat. Apa hanya itu saja batas kekuatanmu yang sebenarnya? Tanya Bu Wanmei yang sengaja menyindir rasa bangga dari musuhnya. Dia tidak takut sama sekali. Hahaha. Bocah, ucapanmu sangat menjengkelkan. Kekuatanmu hanya berada pada tingkat Saint level 8. Apa bisa kamu mengalahkanku yang berada pada tingkat peri benua? Sun Yao mencela ucapan Bu Wanmei yang meremehkan dirinya. Dia juga tertawa sinis saat musuh meremehkannya. Lihat baik-baik. Bu Wanmei terkekeh dan mengepalkan kedua tangan dan melebarkan sedikit kedua kakinya. Wah! Boom! Boom! Bu Wanmei berteriak sangat kencang. Dan seketika kekuatannya meningkat hingga 2 kali. Kini kekuatannya juga setara dengan Raja Kera Emas. War Clock-nya menjadi aktif. Dan dahinya mengeluarkan cahaya. Seluruh tubuh juga bersinar terang dan menyilaukan semua mata yang memandangnya. Dia juga peri benua. Penatua Agung tergagap mengetahui kekuatan Bu Wanmei yang tiba-tiba meningkat. Ya dewa! Bocah ini menyembunyikan kekuatannya sangat dalam. Gumam Wang Kaibo yang tercengang melihat Bu Wanmei yang semakin kuat. Hansing dan adiknya Han Chun terpesona melihat wajah Bu Wanmei yang tidak lagi memakai topeng. Demikian juga dengan Xiao Qiao dan Loi Anti yang terpesona saat melihat wajah asli Bu Wanmei. Ming Liling dan Ming Mei yang melihat kekasihnya juga masih saja terpesona dengan wajah tampan Bu Wanmei. Apalagi dengan perubahan warna rambutnya dan tubuhnya yang semakin kekar, membuat kedua kekasih Bu Wanmei semakin cinta. Tampan. Benar-benar tampan, gumam Loi Anti yang kini jantungnya berdegup kencang. Dia harus aku miliki. Kata Hansing dengan yang sudah jatuh cinta pada Bu Wanmei. Suaranya sangat pelan hanya bisa didengar oleh adiknya. Kak, kali ini kamu yang harus mengalah padaku. Dia adalah pilihanku. Pinta Han Chun kepada kakaknya. Tidak bisa. Kamu sebagai adik menuruti kakakmu. Tuntun Hansing yang tidak mau mengalah kepada Han Chun. Akhirnya kedua putri Raja Han berdebat untuk memiliki Bu Wanmei sebagai kekasihnya. Semua orang juga terpesona dengan wajah tampan. Keren karena ada tanda lahir yang seperti tato api di pipi kirinya. Sun Yao si Raja Kera Emas juga terkejut. Terkejut bukan karena wajah asli musuhnya. Dia terkejut karena musuhnya juga mampu meningkatkan kekuatan seperti dia. Sekarang kita seimbang. Maju. Tantang Bu Wanmei dengan tubuhnya yang mengeluarkan petir yang menghancurkan area seluas 5 meter. Tubuhnya kini terbalut armor dengan warna hitam metalik. Auranya lebih padat dan lebih mendominasi daripada Sun Yao si Kera Emas.
Kini sudah tidak terlihat wajah yang memancarkan kebanggaan dari wajah Raja Kera Emas. Sial. Bagaimana bisa dia selalu meningkatkan kekuatannya sepertiku? Batin Sun Yao yang terlihat sangat serius. Krak, krak. Karena Raja Kera Emas tidak merespon ucapannya, Bu Wanmei berjalan menuju ke arah musuhnya yang berjarak 29 meter darinya. Setiap langkahnya membuat tanah menjadi retak. Karena ini maumu, maka aku tidak akan menahan diri. Ujar Raja Kera Emas yang mulai ikut bergerak. Wush, wush. Bu Wanmei dan Raja Kera Emas langsung menyerang secara bersamaan. Episode sebelumnya. Chapter 29 Sun Yao vs Bu Wanmei, 2. Episode berikutnya. Chapter 31 Kekuatan Tingkat Peri Benua.